شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang utama yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah zikrullah taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala zikron katsira, dengan mengingat yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya." Sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak ya Rasulullah. Bisakah engkau beritahukan kepadaku satu amalan saja yang kemudian aku bisa melanggangi, bisa istiqamah dengan amalan ini? Maka Rasulullah menasihati, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah tidaklah sulit, hadirin sekalian. Suatu gerakan-gerakan anggota badan kita yang paling mudah daripada gerakan anggota tubuh yang lainnya. Dengan lisan kita, di mulut kita, kita bisa berzikir kepada Allah. Ya, tidak membutuhkan tenaga yang ekstra. Hanya saja kita harus konsentrasi di dalam hati kita. Di samping kita mengucapkan dengan lisan kita. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang munafikin. Kenapa? Karena mereka zikirnya sedikit kepada Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Zikir kepada Allah, hadirin sekalian, merupakan amalan yang sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyus saimina a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, manakah di antara orang-orang yang berpuasa itu yang paling agung, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum lillahi dzikrah. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah, hadirin sekalian, membuat seseorang nanti akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Hari yang sangat susah, terutama di padang mahsyar, manusia berdiri 50.000 tahun. Matahari dekatkan hanya jarak 1 mil di atas kepala kita. Susah sekali. Tapi ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Di antaranya Rasulullah menyebutkan, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang tiba-tiba dia menyendiri, kemudian ingat Allah, zikir kepada Allah, takut kepada Allah, kemudian dia menangis. Dzakarallaha khalian fafadat ainah. Ya. Kemudian juga di antara manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan ada orang-orang yang
lebih dulu masuk surga daripada yang lainnya. Lebih dulu masuk surga daripada yang lainnya. Nabi mengatakan sabaqal mufarridun, telah mendahului masuk surga di antara yang lainnya. Para sahabat tidak tahu apa itu mufarridun, orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Maka Rasulullah al-mufarridun maksudnya adalah az-zakirina Allaha katsiran waz-zakirat, yaitu laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Hadirin sekalian, manfaat zikir kepada Allah luar biasa sekali. Bahkan dikatakan oleh Nabi, ya, ketika Nabi mengatakan, wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan amalan kalian yang paling terbaik, mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih suci di sisi Tuhan kalian, bahkan lebih baik daripada apa? Tunfiquna zahaban wa fiddah, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada jihad fi sabilillah sehingga kamu memenggal kepalanya musuh atau mereka memenggal kepalamu. Iya ya Rasul, apa itu? Amalan yang terbaik seperti itu apa? Sampai bisa mengalahkan jihad. Maka Rasul mengatakan zikrullahi ta'ala, yaitu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Zikir kepada Allah itu lebih baik, lebih besar daripada amalan-amalan yang lainnya. Hadirin sekalian, daripada amalan-amalan yang lainnya. Zikr, kata para ulama, zikrullahi syifa wa zikrun nas da'. Banyak mengingat Allah itu akan bisa menyembuhkan yang ada dalam jiwa kita, badan kita ini, penyakit-penyakit, bahkan bisa menenangkan hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Sedangkan banyak mengingat manusia itu penyakit. Orang sekarang ya emosinya tinggi, sedih, gundah gulana. Kenapa? Karena banyak menyebut manusia. Pejabat fulani, ya orang ini, fulan, kasir kalam tentang manusia. Ini membuat orang apa? Ada penyakit di dalam hatinya, hasad, iri hati. Kenapa tidak menyebut Allah saja? Hadirin sekalian, berzikir kepada Allah syifa. Ya, mengurangi ghibah kita, ngerasani orang, terutama di bulan puasa ini. Zikir kepada Allah di samping dengan lisan kita, bisa dengan membaca Al-Quran, zikir kepada Allah. Salat, zikir kepada Allah SWT. Artinya kalau kita ini salat, itu waktunya kita zikir kepada Allah. Ingat Allah. Jangan kita sering salat tapi ingatnya kemana-mana. Pada saat itu ingat kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, ya, ba'da salah zikir. Saatnya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi zikir ini banyak sekali, kata para ulama, macam-macamnya. Amar ma'ruf nahi munkar itu zikir. Kita mengucapkan salawat dan salam itu zikir, karena Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap perintah dari Allah, menjauhi larangan Allah, termasuk zikrullahi ta'ala. Hadirin sekalian, bersedekah itu zikir. Bahkan kita mengucapkan subhanallah, sedekah. Ya, zikir ini sedekah. Mengucapkan tahmid sedekah, mengucapkan takbir sedekah. Pernah Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi, mengalami kepayahan dalam bekerja dalam rumah tangganya sehingga badannya lecet. Ya, dan dia tidak mengeluh kecuali sudah terlalu parah. Dia ngurusi rumah tangganya sendiri, bagaimana dia memandikan kudanya Ali, suaminya. Dia minta pembantu, tapi Ali tidak mampu untuk membayar pembantu. Ali menasihati, tolong pergi ke ayahmu. Ayahmu bisa membantu kita, mengirim gadis-gadis Madinah membantu rumah tangga kita. Aku enggak mampu untuk membayari pembantu. Maka pergilah Fatimah ke ayahnya, wahai Aba,
saya ini butuh pembantu. Saya sudah lecet, badan saya ya capek. Maka Rasulullah bukan membela putrinya. Padahal dia seorang pemimpin saat itu. Mudah bagi Rasul menyuruh gadis-gadis Madinah untuk membantu rumah tangga putrinya. Dan mereka akan senang. Tapi Rasul tidak mengajari anaknya supaya manja. Bahkan Rasulullah menasihati putrinya, ya Fatimah ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah ya Fatimah. Wa'mal bi'amali ahlik. Kerjakan tugasmu sendiri, rumah tanggamu ini. Jangan manja kamu, kalau bahasa kita seperti itu. Wa ati' zawjik. Yani taatilah suamimu Ali. Jangan kamu banyak membangkang, jangan banyak mengeluh. Kalau kamu lelah malam hari sudah di kasur mau tidur, ucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Wa hadhi mi'ah khairun minal khatimah. Ini 100 semuanya, lebih baik daripada khatimah, daripada pembantu. Semua kamu akan tenang, lelah. Ya, lelah akan hilang, hadirin sekalian. Banyak orang menenangkan hati di luar negeri sana dengan ikut masuk kelas yoga misalnya. Ya, kelas ini meditasi supaya apa? Tenang hatinya. Karena orang-orang sana hatinya tidak tenang, kerja melulu, kosong hatinya. Ya, meditasi ini kalau kita mungkin apa ya? Bertapa begitu. Ini adalah ketenangan hati yang semu, bukan ketenangan hati yang sebenarnya, yang hakiki. Ya, kalau begitu minum khamr saja, tenang hatinya. Ya, fly langsung, terbang kemana-mana. Ya, atau zina. Tapi itu bukan ketenangan hati hakiki. Ketenangan yang sebenarnya adalah zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kenapa kita disuruh zikrullah? Diingatkan bahwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang lupa kepada Allah, Allah lupakan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari mengingatku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'mah. Kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat buta. Dia protes, ya Rabb, ya, lima hasyartani a'mah wa qad kuntu basira. Kenapa engkau bangkitkan aku buta sekarang? Padahal di dunia aku bisa melihat. Apa jawab Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitu banyak ayat-ayat kami datang kepadamu, nasihat-nasihat, engkau melupakan. Demikian pula hari ini engkau akan dilupakan. Hadirin sekalian, disuruh banyak zikir kepada Allah. Tidakkah mudah seorang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Mudah di lisan, berat timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'a marrah, 100 kali. Ya. Dicicil mulai pagi, siang, sore, petang. Dosa kita akan diampuni oleh Allah, diangkat derajat kita. Seperti membebaskan budak. Hadirin sekalian. Mudah sekali zikir. Ya, mengucapkan tasbih, tahlil, dan orang itu mati karena kebiasaannya. Kata Nabi, orang mati karena apa? Kebiasaannya. Kalau dia biasa zikir, insyaallah husnul apa? Khatimah. Ya, tapi kalau dia nggak bisa zikir, susah. Ditalkinkan la ilaha illallah, nggak bisa. Ada orang kecelakaan, ditalkinkan mau mati sekarat, la ilaha illallah, nggak bisa. Yang keluar apa terakhir? Nyanyi. Nyanyi karena tiap hari dia apa? Nyanyi. Ada ditalkinkan, mau ditalkinkan la ilaha illallah, tidak bisa. Terakhir yang keluar mulutnya apa? Skak. Karena setiap hari berjam-jam dia main apa? Catur. Ya, kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hati-hati, hadirin sekalian. Makanya Rasulullah mengatakan la yazalu lisanuka radban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan basah riba, jangan basah namimah, jangan basah ngumpat sana ngumpat sini. Lisannya zikir bas. Banyak zikir kepada Allah, hati tenang, dilindungi oleh para malaikat.
Hadirin sekalian, jadi mudah-mudahan kita termasuk dikategorikan az-zakirin Allah katsira waz-zakirat. Demikianlah hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.